Dia akan menyediakan. Percayalah bahwa Tuhan dapat mengatasi ketidaksabaran Anda hari ini. Mari terhubung untuk pernikahan yang intim. Nasihat Tuhan bagi kita pekan ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Saudaraku, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, pernah diadakan lokakarya aktivitas keluarga di sebuah konferensi para pemimpin untuk institusi. Dalam proses berbagi keterampilan tentang mengatasi tantangan yang tak terhindarkan dalam hubungan yang sering terjadi, maka muncullah masalah kesabaran. Percakapan yang terjadi kemudian sangat menarik di dalam konferensi itu. Salah satu pemimpin di konferensi yang disebutkan di atas berseru, "Pekerjaan saya sangat intens, beragam, dan peka terhadap waktu." Maka dia melanjutkan, "Istri saya bergerak sangat lambat dan menantang kemampuan saya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah saya tidak berhak untuk mengharapkan dia bergerak dengan cepat?" Saudara-saudaraku, orang seringkali percaya bahwa jika seseorang tidak terlibat secara otomatis dengan orang lain, kemungkinan besar ia akan hidup dalam kesepian, kesuraman, kesengsaraan, dan kesedihan. Sehingga seseorang dapat dicintai adalah tanggung jawab rohani setiap orang yang memiliki cukup waktu luang. Nah, saudara-saudaraku, narasumber pada saat itu atau yang memberikan seminar pada saat itu mengatakan, atas argumentasi yang diberikan, satu-satunya saat kesabaran dibutuhkan adalah saat Anda sedang terburu-buru atau dikejar dengan pekerjaan. Saudara-saudaraku, jika tidak terburu-buru, maka tidak ada alasan untuk bersabar. Nah, dalam hal pernikahan, karena ini adalah hubungan terdekat yang akan dimiliki oleh kebanyakan orang dewasa, Anda dapat mengantisipasi konflik. Ini adalah hasil alami dari dua individu yang berbagi ruang hidup yang sama dan seringkali memiliki pendapat yang sangat berbeda tentang kehidupan pernikahan. Saudara-saudara, tentu saja hal yang sebaliknya biasanya terjadi saat Anda berpacaran atau kencan. Nah, selama periode ini, baik pria maupun wanita cenderung bersikap baik. Seringkali berlebihan untuk menyenangkan satu sama lain. Tidak mau mengecewakan pasangan. Dan dengan harapan bisa menikah. Namun, setelah menikah masing-masing cenderung menjadi lebih protektif terhadap perasaan dan ide mereka yang mengarah pada perselisihan, pertengkaran, dan keputusasaan. Di dalam buku Komunikasi Keluarga yang ditulis oleh pendeta Dr. Jonathan Huntaraf dan istrinya, menuliskan begini, 6 bulan pertama pernikahan suami berbicara, istri mendengar. 6 bulan kedua pernikahan, istri berbicara, suami mendengar. 6 bulan ketiga pernikahan, suami istri berbicara. Menurut saudara-saudara, siapa yang mendengar? Bisa saja tetangga mendengar.
Karena masing-masing menyampaikan ide menurut pendapat mereka masing-masing. Nah, oleh sebab itu, kita kembali kepada kebajikan kesabaran yang didefinisikan oleh dictionary.com sebagai kualitas untuk bersabar, seperti menahan provokasi, gangguan, kemalangan, atau rasa sakit tanpa mengeluh, kehilangan kesabaran, jengkel atau sejenisnya, juga kemampuan atau kemauan untuk menahan kegelisahan atau kekesalan saat dihadapkan pada penundaan. Nah, bersabar terhadap pelajar yang lamban. Nah, kita tahu betapa mudahnya kita menderita karena kelemahan kita. Terutama ketika kita berhadapan dengan perbedaan keterampilan yang dapat membantu kita memiliki hubungan pernikahan yang lebih efektif. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Roma 7 ayat 15, firman Tuhan berkata, sebab apa yang aku kehendaki itu tidak aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Kan ironi. Tetapi itulah kenyataan hidup yang kita alami dari hari ke hari. Nah, inilah alasan mengapa sang Rasul kemudian memberikan ayat ini untuk hari ini. Paulus merasa tenang dengan kebutuhan pribadinya karena ia tahu bahwa Allah telah berjanji untuk mencukupinya. Saudara-saudara, Anda juga harus percaya bahwa kurangnya kesabaran Anda yang menghalangi Anda untuk memiliki hubungan yang baik dengan pasangan Anda adalah sesuatu yang dapat Tuhan tangani hari ini. Oh, saudara-saudara, sungguh luar biasa. Terimalah janji ini dengan iman. Dan terimalah kekuatan Tuhan untuk mengalami saat-saat terbaik dalam hidup Anda dalam pernikahan hari ini. Saudara-saudaraku, menunggu adalah sebuah disiplin, terutama dalam konteks perubahan hubungan. Seperti kata pepatah mengatakan, kebiasaan lama akan sulit dihilangkan. Untuk saat ini, ingatlah saat-saat ketika Anda berada dalam perilaku terbaik saat berkencan atau berpacaran waktu yang lalu. Tertawalah bersama, mengenang masa-masa bahagia yang Anda berdua jalani di waktu yang lalu. Nah, ketika kita menghadapi berbagai tantangan, Anda harus berdoa untuk bersabar satu sama lain. Berdoalah memohon pertolongan Tuhan. Ingatlah bahwa di dalam pernikahan Anda ada 3 orang. Dan Tuhan salah satu di antaranya yang adalah penasehat yang maha kuasa. Tidak ada gunanya hanya membicarakan masa-masa bahagia saat berpacaran dan berkencan, kalau kita tidak mengimbangi atau menjalani kehidupan yang penuh arti ketika Anda menghadapi perbedaan-perbedaan. Nah, minggu ini gunakan kreativitas Anda untuk mencoba mengenangnya kembali. Ya, pergilah berkencan bersama, tapi tetaplah bersikap baik. Walaupun ada hal-hal yang tidak baik, yang mungkin terdorong untuk muncul atau keluar di permukaan. Ingat, kita sementara mencari jalan keluar untuk bagaimana mengatasi kesabaran itu. Mari terhubung dengan Allah dan pasangan Anda untuk pernikahan yang intim.